Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puja, puji serta syukur milik Allah. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari menjelang kiamat kelak. Teman-teman sekalian, marilah kita mencoba kembali meneruskan kelanjutan ngalogat kita kitab Kasyifatus Saja ini. Namun seperti biasa, sebelum kita logat, kita akan baca terlebih dahulu apa-apa yang akan menjadi deresan atau logatan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa ja'altuhu kahayatil matni ma'asyarhi fil musabaqati liwafiqo suratul far'i suratal asli fa inna sartul murafiqati al muwafaqatu nas'aluhu subhanahu tabaraka wa ta'ala ayyinana ala ikmaliha wa yassirul asbaba fiftitahiha wa ikhtitamiha. Mungkin segini dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita mencoba melogatinya. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikanhu pada itu syarah. Kahayatil matni, seperti halnya keadaan matan, ma'asyarhi, serta penjelasan, fil musabaqati, dalam saling bertautan, lituwafiqo, agar menyepakati, apa suratul far'i, bentuk turunan atau cabang, isinya syarah, suratal asli, pada bentuk aslinya. Dalam hal ini matan. Fa'ina syartol murafiqati, maka sesungguhnya syarat daripada kebersamaan atau pertemanan, al muwafaqatu, itu adanya kecocokan. Nas'aluhu, kami memohon pada Allah subhanahu, halnya Allah maha suci, tabaraka, halnya Allah maha berkah dan maha memberi keberkahan, wa ta'ala, dan halnya Allah yang maha tinggi, ayyinana bisa, pada, ini hanya sekedar tanda maf'ul, pada atau kepada, pada sesungguhnya, agar menolong Allah, pada kami, ala ikmaliha, atas menyempurnakannya itu takyidat, wa yuyassiro, dan semoga memberikan kemudahan siapa itu Allah, al asbaba, pada sebab-sebab, dalam hal ini memulai penulisan, fiftitahiha, dalam memulainya itu takyidat, wah kita miha,
dan mengakhirinya itu takyidat. Kita terjemahkan. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani beliau berkata, dan aku menjadikan syarah seperti halnya matan dengan penjelasan di dalam saling berkaitan satu sama lain agar antara turunan yaitu syarah dan aslinya yaitu matan satu sama lain mempunyai kesepakatan. Karena sesungguhnya syarat dalam pertemanan adalah adanya kecocokan satu sama lain. Aku memohon kepada Allah yang maha suci dan maha berkah serta memberi keberkahan dan yang maha tinggi, agar kiranya Allah memberikan pertolongan kepada kami dalam menyempurnakannya itu takyidat, dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam sebab-sebab yang berkaitan dengan penulisan dan pengarangan itu syarah. Di dalam memulainya dan mengakhirinya. Teman-teman, kita mencoba kembali melihat kedudukan kalimah per kalimah ditinjau dari segi ilmu nahwu. Yang sudah kita bahas yaitu alhamdulillahillazi wafaqo man. Yang sebagaimana yang kita ketahui, man di sini menjadi maf'ul daripada fi'il wafaqo dan fa'il isim domir lapad lazi. Man itu menunjukkan pada kalimah yang umum. Satu. Yang kedua, man itu menunjukkan pada makhluk yang berakal. Artinya, jika sesuatu ditulis dengan man, maka isi daripada man itu adalah sesuatu yang mempunyai akal goriji, yakni golongan manusia, setan, arti lain yang bukan selain hewan. Karena jika itu yang dimaksudnya hewan atau tumbuhan dan lain sebagainya, maka lafadznya, tulisannya bukan memakai man, tetapi memakai ma. Sebagaimana kita telah bahas, jika man itu ditujukan pada manusia, maka berarti man itu isinya adalah laki-laki, perempuan, atau bahkan yang berkelamin ganda. Pun demikian, jika ditujukan kepada jin pun sama. Jika ditujukan kepada malaikat itu lil aglabiyah, untuk keseluruhannya. Namun terkadang man ini pun ditujukan kepada satu. Pada dasarnya lafad man ini adalah lafad mufrad yang isinya jamak. Artinya lafadznya merupakan lafad tunggal namun isinya banyak. Tapi terkadang lafad tunggal yang memang untuk untuk umum, tapi diinsirofkan, dikhususkan juga kepada mufrad. Contoh seperti di dalam Al-Quran, aamintum man fis sama. Nah, ini itu di situ adalah padman. Ada lagi itu menunjukkan kepada umum juga. Man fis sama isinya bisa malaikat, juga bisa Allah. Tapi ada lagi man yang jika di dalam Al-Quran ditujukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'a.
Nah, kalimat yang akan bahas kita kembali yaitu lapad sya'a. Sya'a ini pun sama, kalimatnya kalimah fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Maka tentu jika fi'il madhi itu mabniun ala fathin, karena fi'il madhi itu dimabnikan, dibekukan harokat atau baris akhir daripada kalimat fi'il itu pada harokat atau baris fathah. Baris fathah itu garis satu di atas yang miring. Nah, itu fathah namanya. Sya'a fi'ilnya fi'il madhi, fa'ilnya yaitu yang mengerjakan daripada pekerjaan itu adalah Allah. Sya'a yang berkehendak. Siapa itu? Allah. Maf'ulnya dibuang. Fi'il dan fa'il lafad sa'al. Fa'il dan maf'ul lafad sya' ini pada umumnya suka ditiadakan. Kenapa? Karena diantaranya lil inhinsor, agar untuk meringkas ucapan. Yang kedua litafhim kalam, karena sudah diketahui masduk atau tujuan ucapan itu. Korenahnya atau yang menyebabkan fa'il dan maf'ulnya dibuang karena lafad yang sebelumnya sudah ada penjelasan atau isyaratnya, yaitu lafad Allahul ladzi wafaqo. Allah yang telah memberikan taufik kepada siapapun, laki-laki atau perempuan dari golongan manusia atau dari golongan jin. Sya'a yang menghendaki itu Allah pada itu man. Nah, jika ditinjau dari segi bina, sya'a ini pun adalah bina muta'adi. Sebagaimana kita sudah bahas, yang disebut bina muta'adi itu adalah satu, ada fi'il pekerjaan, yang kedua ada fa'il yang mengerjakan, yang ketiga ada maf'ul sasaran pekerjaan. Contoh, doroba Zaidun amron. Doroba suatu pekerjaan, Zaidun adalah pelakunya, dan amron adalah sasaran daripada pekerjaan. Doroba Zaidun amron, yang menjadi sasaran terkenanya pukulan adalah Umar, dan yang melakukan pekerjaan pemukulan adalah Zaid. Sya'a pekerjaan berkehendak. Yang melakukan pekerjaan berkehendak ini adalah Allah, dan sasaran yang terkena kehendak Allah ini adalah manusia atau jin. Jadi ini dibuang, fa'ilnya dibuang, maf'ulnya pun dibuang, dijadikan isim mudmar atau isim domir. Kalimahnya kalimah muta'adi. Sya'a fi'il madi mabniun ala fathin wa fa'iluhu mudmarun alaih. Sya'a adalah fi'il madi yang dimabnikan kepada, yang dibekukan barisnya kepada baris fathah, dan fa'il daripada sya'a itu sendiri dijadikan dari isim domir. Mungkin segitu dulu penjelasan, mohon maaf bukan penjelasan, sekilas daripada kedudukan atau posisi kalimah per kalimah dari kitab Kasifatu Saja ini. Kita kembali pada yang sudah kita baca tadi, bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani ini masih dalam posisi ataupun menjelaskan apa sih faidah atau kegunaan beliau mengarang atau membuat satu karya yang disebut dengan Kasyifatus Saja ini,
Setelah beliau menjelaskan di antara kegunaan syarah, yaitu untuk lebih bisa dipahami, untuk lebih mudah diingat dengan adanya penjelasan-penjelasan dari beliau atas matan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim ibni Sumer al-Hadrami, diharapkan bahwa si mubtadi, para pemula yang mempelajari ilmu fikih bermadhab kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, agar tidak terlalu menemui kesulitan dan kesulitan. Karena kata Syekh Imam Nawawi, syarah yang aku buat ini adalah tutimu masailahu, menyempurnakan masalah-masalah yang ada di dalam kitab Syafi'iyah. Wa tufassilu mujmalahu, dan mencoba merinci, memberikan penjelasan rincian atas sesuatu yang masih umum di dalam kitab Syafi'iyah. Wa tafuku mushkilahu, dan kitab syarah yang aku buat ini akan melepas, mengurai masalah-masalah yang masih dianggap rumit, belum bisa dipahami langsung, yang terdapat di dalam kitab Syafi'iyah. Lalu beliau pun menyebutkan agar supaya tidak terlihat berbeda antara kitab syarah dengan matannya, agar tidak disebut kitab lain, maka beliau menjelaskan wa ja'altuhu kahayatil matni, maka kujadikan syarahku ini, karyaku ini, tulisanku ini sepertinya seperti halnya keadaan matan kitab Syafi'iyah. Dalam artian apa yang ditulis, apa yang dibahas di dalam kitab matan, kitab Syafi'iyah, maka syarah pun mengikutinya. Dengan dipisah memakai pasal, bab, dan lain sebagainya. Dengan tentu dicantumkan di situ penjelasan-penjelasan yang tentu mohon maaf jika nanti ditemukan penjelasan-penjelasan ada yang berbeda dari pendapat ulama lain, entah itu madhab Hanafi, entah itu madhab Maliki, Hambali, dan madhab-madhab yang lain, tentu beliau pun sudah menjelaskan bahwa kitab Syafi'iyah atau kitab syarah Kasyifatus Saja ini itu semuanya, kedua kitab ini karya ulama besar ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i, bermadhab pada Imam Syafi'i. Maka tentu apa yang menjadi bahasan dalam makalah ini tidak lepas daripada apa-apa yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i, tidak keluar apalagi mukhalif terhadap Imam Syafi'i. Inilah diantara salah satu pelajaran bagi kita bahwa ternyata sekelas Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang sudah menelurkan, mempunyai karya begitu banyak, entah itu di bidang akidah, entah itu di bidang usul fiqh, entah itu di bidang fikih, karya-karya beliau di dalam tafsir juga banyak, tapi beliau tetap mengikuti pendapat, fatwa ulama salafus sholihin, diantaranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pun demikian Syekh Salim bin Sumer, ulama yang bagus, yang hebat, yang warok,
tetap mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Lalu bagaimana dengan kita yang subhanallah wa bihamdihi, kita banyak sekali kekurangan, apalagi dalam segi ilmu? Pantaskah kita, ya kalau punya kemampuan ya nggak jadi masalah sih, mohon maaf ini ya. Jadi pada akhirnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, semua upaya, semua harapan, semua keinginan beliau adalah ahli sunnah wal jamaah. Beliau bertuhankan Allah, bernabikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda bahwa la haula wala quwata, bahwa manusia itu memang tidak ada upaya, maka tentu semuanya dikembalikan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Semoga apa yang ku awali, apa yang ku akhiri dalam takidat ini, dalam syarah ini, agar senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya dan memberikan kemudahan baik dalam segi penulisan ataupun dalam segi penukilan dari kaul-kaul, kalam-kalam para alim ulama. Teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada kata-kata yang sedikit menyinggung dan lain sebagainya, mohon maaf. Ini atas kekhilafan pribadi. Astagfirullahaladzim. Mungkin dicukupkan sampai di sini dulu. Nafa'anallah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kemanfaatan atas pustaka ilmu dari kitab Kashifata Saja dan Safinatun Najah ini, sehingga kita dalam bermuamalah, berubudiyah akan senantiasa ada dalam bimbingan, petunjuk, naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.